Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul atau tema Tuhan peduli atau God cares. Saudara-saudara, kita akan sama-sama belajar tentang Tuhan yang sangat memperhatikan manusia atau Tuhan yang sangat mempedulikan manusia. Terlebih lagi, khususnya Tuhan yang mempedulikan umatnya. Saudara-saudara, kalau kita mempelajari Alkitab, kita akan mendapati ada banyak cerita atau peristiwa tentang Tuhan yang peduli kepada manusia. Tuhan telah menunjukkan kepeduliannya kepada manusia sejak pertama kali manusia diciptakan oleh Tuhan. Sebelum Allah menciptakan manusia, Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dari umat manusia. Ya, hari pertama sampai hari yang kelima, Allah menciptakan segala keperluan manusia, saudara. Ya, dia menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan cakrawala, dia menciptakan bintang-bintang di langit, matahari, bulan, dia menciptakan binatang, tumbuh-tumbuhan. Semua itu diciptakan untuk manusia, saudara. Hari pertama sampai dengan hari yang kelima. Dan pada hari ke-6, sesudah semuanya itu diciptakan, semua fasilitas itu diciptakan, barulah manusia diciptakan. Bahkan Tuhan menciptakan Taman Eden, saudara, di mana Tuhan menempatkan manusia di sana untuk tinggal di sana. Dan dia suruh manusia untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Semua ini karena Tuhan baik buat manusia. Amin. Ya, dia menciptakan seluruh keperluan yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup, saudara. Demikian juga kalau kita lihat ketika manusia jatuh di dalam dosa, ya, ketika manusia memilih atau memutuskan untuk melanggar perintah Tuhan, manusia memberontak terhadap Allah, saudara. Alkitab mencatat ketika manusia jatuh dalam dosa, maka terbukalah mata mereka dan mereka mendapati bahwa diri mereka telanjang, saudara. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak tahu kalau mereka itu telanjang, saudara. Karena tubuh mereka dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Ada Shekinah glory, ya, ada kemuliaan Tuhan yang membungkus, menyelimuti kehidupan mereka, ya, sehingga mereka tidak melihat ketelanjangan mereka. Tetapi sesudah mereka jatuh di dalam dosa, dikatakan dalam Roma 3, pada waktu manusia berdosa, kemuliaan Allah meninggalkan manusia, ya. Jadi kemuliaan itu meninggalkan manusia sehingga mereka mendapati bahwa mereka bisa melihat bahwa mereka telanjang, saudara. Ya, dan pada waktu Tuhan hendak bertemu dengan manusia, dia memanggil Adam, ya, mereka bersembunyi, saudara. Adam berkata, ketika aku tahu engkau berada di taman ini, aku takut. Lalu aku bersembunyi. Jadi saudara-saudara, kita lihat, perasaan malu dan perasaan takut itu pertama kali ada dalam hidup manusia pada waktu manusia jatuh di dalam dosa. Sebelumnya perasaan-perasaan seperti ini tidak pernah ada dalam hidup manusia. Mereka nggak malu, mereka nggak pernah takut, saudara. Ya, tetapi pada waktu mereka jatuh di dalam dosa, semua perasaan ini ada dalam hidup manusia. Tetapi saudara, Tuhan itu baik buat manusia. Ya, walaupun manusia sudah melanggar perintah Tuhan, Tuhan tetap peduli kepada manusia. Tuhan yang berinisiatif untuk membuatkan pakaian bagi manusia, saudara. Di mana Tuhan mengambil kulit dari binatang untuk menutupi ketelanjangan manusia. Kita bisa baca itu dalam Kejadian 3 ayat 21. Coba kita lihat ayatnya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi kita lihat di sini, ya, Tuhan yang berinisiatif untuk membuat pakaian buat manusia dari kulit binatang, ya, supaya ketelanjangan manusia itu tertutup, saudara. Ini artinya kalimat Tuhan yang membuat pakaian dari kulit binatang ini sebenarnya merupakan sebuah kalimat pembuatan apa yang akan dilakukan kepada manusia di masa yang akan datang, ya. Artinya ada binatang yang harus dikorbankan, disembelih, saudara. Ada darah yang harus tercurah untuk menutupi ketelanjangan manusia. Itu yang Tuhan lakukan kepada manusia. Ketika Allah Bapa mengirimkan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya, Yesus
harus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah di sana, dan dia serahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi umat manusia. Sehingga manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi boleh memperoleh keselamatan. Dengan kematian Kristus di atas kayu salib, maka dosa manusia bisa diampuni. Dengan darah yang tercurah, maka ada pengampunan dosa, saudara. Ya, itu dia lakukan karena dia peduli kepada manusia. Kalau kita membaca dalam Yohanes 3 ayat 16, ini adalah sebuah ayat yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara lihat, karena kepedulian Allah kepada manusia, dia rela untuk menyerahkan anaknya yang tunggal menjadi tebusan bagi umat manusia, saudara. Sehingga manusia yang harusnya mati karena dosa dan pelanggaran mereka, tetapi karena Allah peduli, Allah mengasihi manusia, dia berikan anaknya yang tunggal, ya, untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, kalau kita melihat contoh lain dari kepedulian Allah kepada manusia adalah dari kehidupan Tuhan Yesus sendiri selama dia ada di dunia ini, saudara. Saudara, setidak-tidaknya ada 4 hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia melayani di muka bumi ini. Yang pertama, Tuhan Yesus itu, dia selalu berjalan dan dia selalu berkhotbah dan mengajar kepada orang banyak. Dan banyak orang yang mengikuti dia karena mereka sangat tertarik dengan pengajaran dan khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Yesus pada waktu itu, saudara. Karena pada waktu dia mengajar, pada waktu dia berkhotbah dengan kuasa, ya. Dan yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya, dia juga menyembuhkan orang-orang yang sakit, ya. Kalau Anda mempelajari Alkitab, dikatakan semua orang sakit yang datang kepadanya dengan berbagai macam penyakit. Ada yang lumpuh, ada yang buta, ada yang timpang, ada yang penyakit pendarahan, saudara, ya, dan lain sebagainya. Semuanya itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus, saudara. Ya, karena dia mengasihi manusia, karena dia peduli kepada manusia. Yang ketiga, dia melakukan mujizat-mujizat, saudara. Ya, ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Ya, di Alkitab kalau Anda membaca ada kurang lebih 40 mujizat yang dilakukan oleh Yesus, saudara. Ya, ini luar biasa, ya. Ada mujizat pertama, dia membuat air menjadi anggur ketika ada pernikahan di Kana, ya. Bahkan ketika dia bersama dengan murid-muridnya di perahu, saudara, dan ada badai gelombang yang menghantam perahu mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada badai dan gelombang itu untuk menjadi diam dan tenang. Maka tiba-tiba situasi pada waktu itu menjadi diam dan tenang. Ini adalah juga salah satu mujizat yang Tuhan lakukan, saudara. Ya, jadi ada begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan selama dia ada di dunia ini. Dan juga yang keempat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dia mengusir setan-setan dan roh-roh jahat yang menguasai kehidupan manusia. Ya, ada begitu banyak orang yang kerasukan setan yang datang kepada Yesus. Mereka semua dilepaskan. Ya, jadi semua ini dilakukan oleh Tuhan Yesus karena dia mengasihi dan dia memperhatikan kehidupan manusia. Saudara-saudara, kalau kita balik ke zaman Musa, ya, kita akan lihat juga di zaman Musa Tuhan melakukan begitu banyak hal karena dia peduli kepada umatnya, saudara. Ketika bangsa Israel, mereka hidup sebagai budak di tanah Mesir selama kurang lebih 400 tahun, Allah mempedulikan kehidupan mereka. Pada waktu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan melihat kesengsaraan dan penderitaan mereka di tanah perbudakan itu, saudara. Dan dia memulai misi penyelamatannya dengan mengangkat Musa untuk menjadi pemimpin dari bangsa Israel, ya, dengan tula-tula yang dia lakukan di tanah Mesir. Akhirnya Firaun harus mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Ya, itu Tuhan lakukan karena dia baik buat umatnya, saudara, buat manusia. Ya, dia begitu baik, ya. Dia memperhatikan apa yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu, di mana mereka harus bekerja secara paksa, saudara, di sana. Dan mereka hidup dalam kemiskinan di sana.
Dia memperhatikan. Kalau bukan Tuhan yang membawa keluar bangsa Israel, mereka akan tetap hidup selama-lamanya di tanah Mesir, saudara, menjadi budak di sana. Ya, tetapi Tuhan peduli akan kehidupan bangsa Israel. Ya, Dia bawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Bahkan ketika mereka berada di padang gurun, saudara, dan ada Laut Merah di depan mereka. Kalau Laut Merah itu tidak dibuka oleh Tuhan, dengan melakukan mujizat yang sangat spektakuler pada waktu itu, yang kita tahu bagaimana Tuhan membelah Laut Merah. Wah, ini sangat luar biasa, sangat dahsyat, saudara. Dan akhirnya bangsa Israel, umat Israel, mereka bisa menyeberang sampai ke seberang. Dan ketika Firaun dan pasukannya mengejar, ketika mereka berada di tengah lautan, tiba-tiba lautan itu menutup kembali. Ya, dan akhirnya pasukan Firaun harus mengalami kebinasaan, saudara. Ini Tuhan lakukan karena Tuhan peduli. Ya, Dia nggak mau bangsa Israel akhirnya dibunuh atau ditawan kembali dan dibawa lagi ke Mesir, dan mereka harus jadi budak di sana. Dia peduli, dia memperhatikan apa yang dialami oleh umatnya, saudara. Ya, dan bahkan kalau Anda membaca tentang cerita bangsa Israel ketika mereka berada di padang gurun selama 40 tahun, tak henti-hentinya Tuhan memperlihatkan kepeduliannya kepada hidup mereka, saudara. Ya, di padang gurun selama 40 hari Tuhan memberikan mana di pagi hari, di mana bangsa Israel bisa makan roti mana setiap hari, saudara. Ya, di pagi hari Tuhan kasih mana, dan di malam hari Tuhan mengirimkan burung-burung puyuh sehingga mereka juga bisa makan burung, saudara, bisa makan daging, saudara. Luar biasa kepedulian Tuhan kepada manusia. Amin. Dia sangat memperhatikan hidup manusia, ya. Kalau Anda membaca dalam Ulangan 29 ayat 5, coba kita lihat ayat ini. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Wow. Saudara, kalau saya baca firman Tuhan ini dahsyat, ya. Dikatakan selama 40 tahun bangsa Israel berada di padang gurun, itu pakaiannya nggak pernah rusak, saudara. Kasutnya pun nggak pernah rusak, saudara. Ini luar biasa pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Ya, kita aja kalau pakai baju paling berapa lama sih? Pasti itu udah rusak. Ya, ada nggak yang punya baju selama 40 tahun nggak pernah rusak? Nggak ada, saudara, pasti. Ya, pasti kalau baru berapa tahun atau berapa bulan mungkin ada orang yang punya baju, dia udah beli baju baru lagi, ya, untuk ganti baju yang udah rusak, saudara. Atau mungkin bajunya udah kekecilan, ya. Tetapi ini firman Tuhan berkata bahwa baju atau dikatakan pakaianmu tidak menjadi rusak selama 40 tahun loh. Ini luar biasa. Dan kasut, ya, atau bisa dikatakan sepatu mereka itu nggak rusak sama sekali. Padahal dipakai jalan terus selama 40 tahun, saudara. Ini mujizat, ya. Ini mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan bangsa Israel, ya. Saudara, di padang gurun itu merupakan sebuah tempat yang tidak enak untuk dijalani atau ditinggali, saudara. Tetapi bangsa Israel harus melewati padang gurun selama 40 tahun lamanya. Di padang gurun itu kalau siang itu sangat panas, dan kalau malam itu sangat dingin, ya, bisa mencapai minus, saudara. Jadi cuaca di padang gurun itu sangat kontradiksi antara siang dan malam hari, saudara. Ya, tetapi Tuhan memelihara bangsa Israel karena Dia peduli kepada mereka. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan kita harus melewati kehidupan seperti berada di padang gurun. Ya, di mana dalam kehidupan ini, ya, di dunia ini ada banyak tantangan situasi yang mungkin kita bisa alami, saudara. Ya, ada pencobaan-pencobaan yang harus kita hadapi di dalam hidup ini, saudara. Ya, apapun situasi, tantangan, pencobaan yang mungkin bisa dilemparkan iblis dalam hidup kita, tetap percaya ada Tuhan yang memperhatikan, ada Tuhan yang peduli atas hidup kita. Amin. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita, Dia tidak akan pernah membiarkan kita, saudara. Tetapi Dia mau menyertai kehidupan kita sampai di akhir zaman. Ya, karena Dia peduli. Dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan umatnya.
Makanya dia berkata di dalam Matius 6 ayat 25, coba kita lihat ayat ini, Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara-saudara, di sini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita sebagai umatnya supaya kita jangan hidup di dalam kekhawatiran. Ya, kalau berbicara tentang makanan, minuman, dan pakaian, ini adalah 3 kebutuhan pokok ya yang dibutuhkan oleh manusia setiap hari. Dan Tuhan berkata supaya kita jangan khawatir tentang makan, minum, dan pakai ini. Ya, karena ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah kalau Anda membaca seterusnya, Saudara. Dan sebagai orang percaya, kita harus percaya dan mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, kita jangan khawatir tentang masalah makanan, minum, dan pakaian ini. Ya, karena banyak orang, ya karena masalah makan, minum, dan pakai, akhirnya jatuh dalam berbagai macam kekhawatiran. Ya, takut memakan apa ini hari? Ya, apa yang harus saya kenakan? Apa? Ini berbicara tentang hal yang materi yang selalu dikhawatirkan oleh manusia. Ya, padahal semua ini Tuhan sudah sediakan buat kita. Amin. Ya, Tuhan sudah sediakan karena Tuhan peduli. Tuhan bukan hanya peduli kepada keselamatan jiwa kita, Saudara. Nanti kalau kita mati, kita masuk surga. Kita masuk surga. Pasti itu, Saudara. Kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu, ada kepastian tentang kehidupan yang kekal. Ada kepastian tentang keselamatan yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Jadi, kalau Anda sudah percaya kepada Yesus, ya, Anda pasti pergi ke surga, ya. Kalau saudara mendengarkan khotbah saya tentang kehidupan sesudah kematian, ya, sesudah kita meninggalkan dunia ini, pasti kita akan ke Firdaus. Amin. Ya, kita akan pasti ke sana. Itu udah pasti, ya. Nggak ada keraguan. Jadi kalau ada orang tanya, kalau kamu mati, kamu akan kemana? Saya akan ke Firdaus. Saya akan tinggal bersama Tuhan selamanya di sana. Amin. Ya. Jadi jangan ada yang ragu-ragu, ini pasti. Karena itu janjinya, ya. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal di mana? Ya, hidup kekal di surga, Saudara, bersama dengan Dia selama-lamanya. Amin. Ya, jadi jangan takut tentang hal ini. Tetapi Tuhan bukan hanya mau menyelamatkan jiwa kita supaya suatu hari kita nanti pada waktu kita meninggalkan dunia ini, kita akan hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya. Tetapi juga setiap hari Tuhan mau menyelamatkan kita. Ya, Dia mau memenuhi segala keperluan kita, Saudara. Karena Dia peduli kepada kita. Coba kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saudara, dikatakanlah firman ini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Saudara, apa yang menjadi keperluanmu? Dikatakan oleh firman Tuhan, segala yang engkau butuhkan di dalam hidupmu, Tuhan akan memenuhinya menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Ini adalah janji Allah, Saudara. Ya, jadi kita nggak perlu khawatir tentang kehidupan kita hari lepas hari. Karena ada janji Tuhan bahwa Dia akan memenuhi keperluan kita. Ya, karena Dia peduli kepada manusia. Dia tahu bahwa manusia membutuhkan semua itu. Masalah makan, minum, dan pakai, kita membutuhkan semua itu. Jadi nggak usah takut. Tuhan pasti akan memenuhinya di dalam hidupmu. Amin. Ya, jangan termenung untuk memikirkan, aduh, ya gimana nanti dengan masalah-masalah yang dengan segala sesuatu yang kebutuhkan di dalam hidupmu. Percaya ada Tuhan yang pasti akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya. Ya, pada waktu ada situasi dan tantangan, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar di dalam hidupmu. Ya, pada waktu Anda memerlukan pertolongan, pada waktu Anda dalam bahaya, Tuhan akan menolongmu. Dia akan melindungimu dari mara bahaya. Pada waktu Anda merasa lemah, Anda membutuhkan kekuatan daripada Tuhan,
Dia akan memberikan kekuatan di dalam hidupmu, sehingga engkau bisa kuat di dalam kekuatan kuasanya, kata firman Allah. Amin. Pada waktu Anda sedang sedih, ya, butuh penghiburan. Dia adalah penghiburan yang sejati. Dia akan menghibur. Amin. Pada waktu Anda diserang oleh berbagai macam pencobaan, ya, pencobaan satu belum selesai, udah datang pencobaan yang lain, ya, tetap percaya ada Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dari setiap pencobaan yang bisa saja terjadi di dalam hidupmu. Ya, pencobaan-pencobaan itu bisa dilempar oleh iblis, ya, anytime, anywhere di dalam hidupmu. Tetapi percaya, ada Tuhan yang peduli akan hidupmu. Ada Tuhan yang memperhatikan hidupmu. Ya, jadi nggak usah takut, saudara. Ya, nggak usah takut. Ya, firman Allah berkata, pada waktu engkau dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ya, jadi setiap pencobaan itu pasti ada jalan keluar. Karena Tuhan peduli atas hidupmu. Dia memberikan jalan keluar dari setiap situasi, tantangan, pencobaan yang terjadi di dalam hidupmu. Amin. Ya, kenapa Tuhan peduli kepada manusia? Setidak-tidaknya ada 3 hal, ya. Kenapa Tuhan peduli kepada kita? Ya, yang pertama, karena Tuhan mengasihi kita. Ya. Karena Tuhan mengasihi kita. Ingat-ingat ini, ya. Tuhan sangat mengasihi kita. Coba kita baca Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, jadi disampaikan dari firman Tuhan ini, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kepada siapa, saudara? Kepada saudara dan saya. Ya, Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya. Jadi Tuhan sangat mengasihi kita. Itu yang harus kita pegang, ya. Jangan pernah mencurigai Tuhan. Kalau Tuhan udah nggak cinta lagi sama kita, Tuhan udah nggak sayang lagi sama kita. Ya, Tuhan mengasihi kita. Ya, dikatakan Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Haleluya. Ya, saya sudah katakan, ya, Tuhan datang ke dunia ini, ya. Dia bahkan rela, ya, memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah the darling of heaven, saudara. Kesayangannya surga. Tapi itu pun Allah Bapa rela memberikan kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, haleluya. Ya, kita harus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya, kasih-Nya begitu besar kepada kita. Tadi Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia. Jadi kita harus tahu bahwa Allah sangat-sangat mengasihi manusia. Ya, oleh karena itu Dia mempedulikan manusia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan peduli kepada manusia? Karena Tuhan itu baik. Kita lihat ayatnya, Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Ya. Firman ini berkata kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, dan Tuhan selalu mencurahkan kebaikannya atas hidup manusia. Ya, supaya Dia mau supaya kita hidup bersukacita, saudara. Makanya Dia mau memberkati kita dengan mencurahkan kebaikannya atas hidup kita, saudara. Kalau Anda mau menghitung kebaikan Tuhan di dalam hidupmu, Anda nggak akan pernah bisa hitung kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Karena terlalu banyak. Ya, terlalu banyak Dia melakukan kebaikan demi kebaikan di dalam hidupmu. Ya, karena yang dilakukan oleh Tuhan adalah hanya kebaikan. Ya, karena Tuhan itu baik. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang jahat di dalam hidupmu. Karena kalau Anda membaca dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17, ya kita nggak usah baca ayatnya. Ini sudah berkali-kali saya seringkan tentang hal ini, bahwa segala sesuatu yang baik dan sempurna datangnya dari atas, dari Tuhan. Ya, karena Dia mengasihi manusia, karena Dia peduli kepada manusia. Dia mau memberikan kepada kita segala sesuatu yang baik. Ya, Dia tidak pernah merancangkan kejahatan atas hidup kita.
Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan atas hidup kita. Dia tidak pernah merancangkan bahwa kita akan mengalami mara bahaya dalam hidup kita. Tetapi rancangan Tuhan buat hidup manusia adalah rancangan yang indah. Amin. Bahkan dia mau memberikan masa depan yang penuh dengan harapan kepada kita. Haleluya. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah melakukan yang jahat atas hidup kita. Saudara, kalau Anda melihat kebaikan Tuhan, sekali lagi Anda nggak akan pernah bisa menghitung kebaikan Tuhan. Nggak usah 1 minggu, 1 hari aja. Kalau Anda coba merenungkan tentang kebaikan Tuhan di dalam hidupmu, Anda tidak pernah akan bisa hitung kebaikan Tuhan. Kalau Anda coba catat di bukumu, ya sampai penuh pun, kebaikan Tuhan itu tidak akan pernah berakhir, saudara. Anda bangun pagi aja Anda bisa bernapas. Itu semua karena Tuhan baik. Amin. Banyak orang yang dia tidur di malam hari, paginya udah nggak bangun. Benar? Ada. Ya, saya punya teman, dia tidur di malam hari, besoknya udah mati, udah meninggal. Ya. Kalau Anda masih bisa bernapas, bangun pagi hari, mengucap syukur kepada Tuhan, itu artinya Tuhan masih mempunyai rencana atas hidupmu. Amin. Kalau Anda melihat tubuhmu, ya di pagi hari, aduh mata saya masih bisa melihat. Anda mengucap syukur, karena ada orang yang punya mata tapi nggak bisa melihat, saudara. Benar? Ya, ada orang yang punya mulut tapi udah nggak bisa bicara. Ya, ada yang punya telinga tapi nggak bisa dengar. Ada yang punya tangan tapi nggak bisa digerakkan, saudara. Punya kaki nggak bisa jalan. Atau orang yang lumpuh. Ya, jadi kalau Anda melihat, ya, 1 hari aja Anda melihat apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidupmu, maka Anda akan dipenuhi oleh pengucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Anda akan bersyukur. Nggak perlu 2 hari, 1 hari aja coba Anda hitung. Ya, peredaran darahmu lancar di seluruh tubuhmu. Wah, itu luar biasa. Itu Anda harus mengucap syukur. Banyak orang yang peredaran darahnya kesumbat, saudara. Akhirnya stroke. Benar? Ya. Jadi Anda mengucap syukur. Ya, kalau peredaran darahmu bisa lancar ke seluruh tubuhmu. Ya, kalau Anda tidak ada gula darahmu normal, kolesterolmu normal, itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi kalau Anda mau coba hitung kebaikan Tuhan, Anda nggak akan pernah bisa hitung kebaikan Tuhan dalam hidupmu, karena Dia terlalu sangat amat baik buat hidup kita. Ya, oleh karena itu sudah sepatutnya sebagai orang percaya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ya, tadi saya sangat senang sekali dengan pujian yang dibawakan tadi. Kunaikan syukur padamu Tuhan. Ya, kita harus hidup senantiasa dalam pengucapan syukur kepada Tuhan, karena Dia baik buat hidup kita. Yang ketiga, kenapa Tuhan peduli kepada kita? Karena kita ini adalah biji matanya. Coba kita baca Mazmur 17 ayat 8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Saudara-saudara, dalam kitab Mazmur ini mengatakan kita ini akan dipelihara oleh Tuhan seperti biji matanya. Ya, jadi kita ini seperti biji matanya Tuhan. Saudara, kalau yang namanya biji mata, itu adalah sebuah anggota tubuh yang sangat vital. Benar? Ya, mata ini kita pasti akan lindungi, kita akan jaga sebaik-baiknya supaya tidak terjadi apa-apa dengan mata kita, saudara. Ya, makanya mata ini kita akan lindungi, ya. Saudara, saya suka olahraga jalan, ya. Itu olahraga yang paling gampang dan paling murah, saudara. Ya, tidak perlu mengeluarkan uang, ya. Anda jalan aja, ya, setiap hari. Itu akan membuat tubuhmu sehat. Amin. Ya, saya sama Pastor Desi, hampir setiap hari kami jalan, ya, kurang lebih 2,5 mile sampai 3 mile. Ya, kita akan menyempatkan waktu-waktu kita untuk berjalan, saudara. Ya, karena dengan berolahraga itu akan membuat tubuh kita sehat. Ya, kita harus jaga tubuh yang Tuhan berikan di dalam hidup kita tentunya. Amin. Ya, jadi kita memutuskan untuk jalan hampir setiap hari. At least 5 atau 6 hari kita pasti jalan. Ya.
Nah, ini sangat baik untuk tubuh. Dan biasanya kalau kita jalan, kita suka pakai kacamata. Kenapa? Karena kalau jalan itu, pertama dengan kacamata itu akan melindungi dari sinar matahari. Ya, yang kedua, dengan menggunakan kacamata itu, kalau kita jalan, kalau cuacanya udah agak lembab dikit, biasanya ada banyak binatang-binatang yang kecil-kecil itu suka terbang-terbang, saudara. Dan itu bisa masuk ke mata. Nah, pernah sekali saya kemasukan binatang itu, sakitnya minta ampun, saudara. Dan akhirnya kita nggak jadi jalan, saya pulang harus gosok mata saya pakai air sehingga binatang itu keluar. Demikian juga kemarin lagi jalan sama Pak Sudesi, tiba-tiba binatang itu masuk. Makanya perlu pakai kacamata, saudara, untuk melindungi mata ini. Ya, nah firman Allah berkata kita ini adalah biji mata Tuhan. Yang namanya biji mata, pasti Tuhan akan make sure bahwa kita ini aman. Dia akan memperhatikan segala keperluan dari biji matanya. Amin. Jadi Anda nggak perlu takut, nggak perlu khawatir tentang hidupmu. Karena ada Tuhan yang memperhatikan engkau. Engkau adalah biji mata Tuhan. Dia tidak mau sesuatu yang bad, sesuatu yang buruk terjadi di dalam hidupmu. Karena engkau ini adalah biji mata Tuhan. Haleluya. Ya. Siapa yang percaya engkau adalah biji mata Tuhan? Saya percaya ya, kita semua pasti mengangkat tangan. Kita mau menjadi biji mata Tuhan. Karena memang kita ini adalah biji mata Tuhan. Ya, jadi kita nggak perlu takut, tidak perlu khawatir. Selama kita berjalan dan masih hidup di dunia ini, Tuhan pasti akan menjaga biji matanya. Yaitu kita yang adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ya, saudara-saudara, sekali lagi kalau kita mempelajari Alkitab, ada begitu banyak peristiwa dalam Alkitab ya, yang kita bisa baca tentang bagaimana Allah begitu peduli kepada umatnya. Ya, oleh karena itu, bukan Tuhan saja yang peduli kepada kita, kita pun mau membiarkan diri kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan selama kita ada di dunia ini. Untuk juga peduli kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, saudara. Jangan menjadi orang yang egois, ya. Tetapi mari kita juga mempedulikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sama seperti Tuhan, ketika dia datang di dunia ini, dia habiskan hidupnya untuk orang lain, saudara. Dia peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia jalan, dia masuk desa, keluar desa, dia masuk kota, keluar kota. Dia memperhatikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ya. Dia sembuhkan orang yang sakit, dia lepaskan orang yang terbelenggu oleh roh-roh jahat, ya. Dia kuatkan orang yang lemah. Ini dia lakukan semua karena dia peduli kepada manusia. Amin. Ya, dan Tuhan mau kita juga menjadi orang-orang yang peduli, ya, orang-orang yang mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita telah terlebih dahulu menerima kasih Allah di dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita mau hidup peduli, kita mau menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita juga mau menjadi saksi Tuhan, sehingga dengan kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan kita peduli kepada orang-orang di sekitar kita, mereka bisa melihat kehidupan Kristus itu ada dalam hidup kita. Sehingga mereka bisa menjadi percaya dan datang kepada Tuhan. Amin.